Selanjutnya adalah prosedur pemilihan warna yang terdiri dari hue, chroma, dan value. Hue merupakan kelompok warna dasar. Chroma merupakan intensitas atau saturasi dari warna hue. Value merupakan pencahayaan yang terkait dengan kecerahan warna terang dan warna gelap. Pada Vita Classical Shade Guide, hue terbagi menjadi A, B, C, dan D. A yaitu orange, B yellow, C yellow gray, dan D brown gray. Untuk kelompok A terdiri dari A1, A2, A3, A3,5, A4. Dari A1 ke A4 menunjukkan chroma yang semakin tinggi, dari A4 ke A1 menunjukkan value yang semakin tinggi. Begitupun juga untuk kelompok warna B, C, dan D. Kemudian kita lanjut ke tahapan preparasi. Untuk alat dan bahannya yaitu ada diamond burr, diamond needle burr, finishing burr, handpiece, rubber dam, dan EVA diastrip. Pertama-tama kita lakukan isolasi menggunakan rubber dam, yang kemudian dilanjutkan dengan preparasi pada lesi karies membentuk outline foam menggunakan round diamond atau carbide burr dengan high speed handpiece. Semua bagian gigi dan tambalan yang rusak harus dihilangkan. Menggunakan burr karbit bulat atau instrumen diamond dengan ukuran yang sesuai dengan kecepatan tinggi air water column, outline foam disiapkan. Semua enamel yang melemah kita lakukan penghilangan, dan kita menentukan kedalaman dinding aksial awal menggunakan diamond needle burr. Kita rapikan kavitasnya, kemudian kita keringkan, lalu kita lakukan pengecekan pada bagian palatal menggunakan mirror. Kemudian kita mempertegas kavitas gigi, tetap menggunakan diamond needle burr. Kita dapat menggunakan EVA diastrip atau finishing strip untuk merapikan bagian proksimal gigi. Kemudian kita lakukan bevel pada cavo surface margin dengan menggunakan desain preparasi konvensional bevel. Keuntungan preparasi konvensional bevel untuk preparasi komposit adalah ujung dari enamel rods yang terbuka karena bevel lebih efektif saat dietsa daripada hanya sisi enamel rod saja yang dietsa. Penempatan bevel pada margin enamel yang dapat diakses. Bevel dengan sudut 45 derajat menggunakan flame diamond burr. Lebar bevel harus 0,5 hingga 2 mm, tergantung pada jumlah struktur gigi yang hilang dan retensi yang diperlukan. Jika retensi undercut dianggap perlu, alur retensi gingiva dipreparasi menggunakan burr bulat atau diamond burr. Dipreparasi sebanyak minimal 0,2 mm di dalam dentino enamel junction dan maksimal 0,25 mm. Dan sehingga akan membentuk sudut yang membagi dua antara dinding aksial dan dinding gingiva. Alur ini harus diperpanjang sesuai alur dari lantai gingiva dan sedikit ke atas dari sudut garis fasioaksial dan neoaksial. Kemudian tahap selanjutnya yaitu etsa gel diaplikasikan ke semua struktur gigi yang telah dipreparasi sebelumnya, kira-kira 0,5 mm di luar margin yang telah dipreparasi ke gigi yang tidak dipreparasi. Pengetsaan biasanya dibiarkan selama 15 hingga 30 detik. Setelah dietsa, bilas dengan air kemudian keringkan dengan 3-way syringe. Warna gigi setelah dietsa sedikit berwarna lebih putih atau buram. Biarkan kavitas dalam keadaan lembab agar serat kolagen tetap mengembang sehingga meningkatkan ikatan bonding. Kemudian aplikasikan primer ke semua struktur gigi menggunakan micro brush. Kemudian kita aplikasikan bonding agent pada cavo surface margin atau CSM dan didiamkan selama 20-25 detik, yaitu memberi waktu penetrasi ke tubuh dentin dan berikatan dengan serat kolagen, lalu light cure selama 10-12 detik. Selanjutnya adalah tahap restoratif. Adapun alat dan bahan prosedur restorasi, alat yang pertama brush, light cure, matrix sectional, cement stopper, plastis instrumen, dan mirror. Adapun bahan, putty terdiri dari base dan katalis dan composite.
Jadi adapun tahap pertama yakni resin komposit sewarna dentin diaplikasikan dengan bantuan bahan putih untuk membentuk dinding palatal restorasi, di mana hal ini dapat mempermudah pengaplikasian resin selanjutnya. Kemudian lakukan flake-cure. Restorasi komposit kelas 4 memerlukan matriks untuk membatasi kelebihan bahan restorasi dan untuk membantu perkembangan kontur gigi aksial yang sesuai. Kemudian, bentuk terlebih dahulu dinding proksimal menggunakan resin dengan bantuan matriks. Evaluasi menggunakan mirror dan pastikan bahwa dinding proksimal telah terbentuk dengan baik. Selanjutnya lakukan flake-cure. Lepaskan matriks, lalu dilanjutkan dengan pengaplikasian komposit. Untuk mendapatkan restorasi yang baik, perlekatan komposit harus lapis demi lapis untuk mencegah micro leakage. Setiap perlekatan komposit lapis demi lapis harus dilakukan flake-cure. Pada perlekatan komposit dapat dilakukan kombinasi warna. Tidak menutup kemungkinan menggunakan warna komposit yang berbeda untuk memperlihatkan estetik. Bisa digunakan 2-3 warna komposit. Kontur bagian insisal sesuai dengan anatomi. Selanjutnya adalah prosedur finishing dan polishing. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk finishing alat yakni finishing burr, rubber disc, dan bahan finishing strip. Untuk polishing alatnya yakni rubber spiral wheel dan bahannya polishing strip. Gunakan rubber disc untuk menghaluskan permukaan restorasi. Untuk menghaluskan restorasi pada permukaan fascio proksimal dan linguo proksimal digunakan finishing strip. Selanjutnya, pengulasan glaze pada tumpatan komposit menggunakan rubber spiral wheel. Lapisan tersebut menyebabkan permukaan restorasi menjadi mengkilat. Jika dirasa masih terdapat permukaan yang perlu dilakukan pengambilan, dapat dilakukan dengan menggunakan finishing burr. Kemudian dihaluskan kembali dengan polishing strip. Terakhir, kita dapat melakukan pemeriksaan oklusi dengan menggunakan articulating paper atau articulating ribbon.